Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Malam hari ini kita membaca kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Nanti kita akan sambung minggu akan datang insyaallah dengan membaca bab jenazah. Ja'a wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Ja'a akharu ila nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubul bai'ah 'alal hijrah wa qala ma ji'tuka hatta abkaitu walidai fa qala irji' ilaihima fadhikhuma kama abkaitahuma. Ada orang yang datang kepada Nabi mau berbaiat supaya hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi orang itu mengatakan, aku tadi tulak ke sini wahai Rasul, mama abahku menangis. Artinya terpisah dengan anak. Maka kata Nabi, kembali kamu kepada mereka berdua, bikin mereka bahagia, bikin mereka tersenyum sebagaimana kamu sudah bikin mereka berdua menangis. Disebutkan dalam hadis Nabi, Al-ibnul baru la yadkhulun nar. Anak yang berbakti tidak masuk dia ke dalam neraka. Wal ibnul aqu la yadkhulul jannah. Anak yang durhaka tidak masuk ke dalam surga. Man mata wa huwa raddin walidayh. Siapa yang meninggal dunia orang tuanya ridho, lam yakun bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati illa darajah. Maka tidak ada di antaranya dan di antara para anbiya dalam surga kecuali hanya satu derajat. Wa man mata wa huwa aqun walidayh. Siapa yang meninggal dunia tapi dalam keadaan durhaka dengan orang tua, lam yakun baina wa baina iblis finnari illa darajah. Maka tidak ada di antara dia dan di antara iblis di dalam neraka kecuali hanya satu tingkatan. Ini syukurnya kalau orang itu terdahulu meninggal daripada mama abah. Kalau ridho selesai sudah. Dalam sebuah riwayat, birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Berbaktilah kalian dengan kedua orang tua kalian, maka akan berbaktilah anak-anak kalian. Dalam hadis ini kata ulama, ada 5 kabar gembira buat orang yang berbakti dengan kedua orang tuanya. Yang pertama, dia bakal punya anak. Yang kedua, anaknya bakal hidup. Yang ketiga, anak-anaknya umurnya panjang. Yang keempat, akan tua bersama anaknya. Dan yang kelima, anaknya akan berbakti dengan dia. Bahkan ditanya ulama, lebih afdal memandang Ka'bah kan lebih afdal memandang kedua orang tua? Maka ulama itu menjawab, an-nadharu fil walidain afdal. Memandang kepada kedua orang tua itu lebih afdal. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, bisakah masih berbakti? Bisa, tidak akan terputus. Kata ulama, diantaranya dengan mendoakan setiap selesai sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali setelah selesai sholat. Maka sekalipun orang tuanya sudah meninggal, maka dikategorikan sebagai anak yang berbakti. Apalagi diantaranya mendatangi kerabat-kerabat orang tua. Itu diantara berbakti kepada orang tua sudah meninggal dunia. Mana kawan mama bahari, mana kawan abah bahari, mana sepupunya mama, mana merinanya mama, mana itu didatangi. Yang bagi tolabud doa minal walidah,
sudah seharusnya meminta doa kepada orang tua, karena doanya orang tua itu akan sampai ke langit dan merobek hijab-hijab. Mama mertua sama, mama mintuha sama. Karena begini, anak perempuan itu kalau sudah menikah maka lebih besar hak suaminya ketimbang hak orang tuanya. Kata orang tuanya ngomong dengan anak perempuannya, kalau kamu kada bercerai, kamu kada kuridoi anak. Kalau kamu kada kucerai, aku kada ridho. Tapi tetap anak ini yang perempuan namanya cinta dengan lakinya, masih bersama lakinya. Kata mamanya, kamu kalau ndak ceraikan, kalau kamu ndak tinggalkan lakimu, ndak bercerai, kamu ndak kuridoi. Tetap dia, tetap kada masalah itu. Maka sumpahnya orang tua itu kada sampai ke anak, karena lebih besar hak suami ketimbang hak orang tua. Tidak dikatakan durhaka. Nah, besar tuh hak laki. Saking besarnya hak laki kepada bininya, ma ayyumamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Siapa yang meninggal dunia, perempuan mana aja meninggal dunia, suaminya ridho, maka surga. Apapun surganya pilih aja, selama yang wajib dia lakukan bakti dengan laki. Besar tuh laki itu. Tetapi di balik besarnya hak laki, si laki tadi mendapatkan hak yang besar juga kepada mertuanya, karena mertuanya juga sebagai orang tua. Sama dengan orang tua kandung. Bikin masuk surga iya, bikin kualat iya. Makanya kalau sampean perhatikan, pian perhatikan, siapapun orangnya yang bersangkalan dengan mintuha, yang cekcok dengan orang tua, ndak teguran dengan mertua, maka hidupnya kada bakal bahagia. Sama seperti dengan durhaka kepada orang tua. Itu lagi. Makanya laki yang pintar-pintar di hadapan mintuha bagaimana memposisikan bininya. Nah, si bini dengan laki lebih besar, jadi ada timbal balik di situ. Jadi kada semena-mena apa mentang-mentang laki lebih besar lalu sembarangan. Nah. Dulu ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali, abahku ngambil hartaku." Jadi mungkin orangnya sugih, jadi hartanya tuh diambil dengan kuitannya. Maka Nabi mengatakan, idhab fa'tini bi abika. Kamu datang ke sini, nanti bawa bapakmu ke sini, bawa ayahmu ke sini, bawa abahmu ke sini. Maka ketika orang itu pergi, Jibril datang menghadap Nabi, "Wahai Muhammad, Allah Ta'ala Tuhanmu berkirim salam. Apabila nanti bapaknya, abahnya tuh datang, maka tanyakan kepada abahnya tentang apa yang dia katakan dalam hatinya. Unek-uneknya tanyakan." Ini Jibril madahkan. Unek-uneknya nanti tanyakan. Ketika anak ini datang dengan abahnya, yang dikatakan tadi abahnya ngambil hartanya, ketika datang Nabi langsung katakan, "Mabalum nikah yashkuka annaka akhadta malah." Kenapa, kata Nabi, anakmu nih mengadukan kamu kalau kamu nih ngambil hartanya? Kenapa nih anak nih jadi mengadu-adu dengan aku, kata Nabi. Lalu ketika Nabi tanya seperti itu, maka saya menjawab, "Wahai Rasul, tanya aja dengan anakku, jangan tanya dengan aku." Ini ujar Nabi, "Kenapa gerang ikam nih? Maka anak sampai mengadu-adu dengan aku kalau ngambil harta anak. Kenapa harta anak tuh diambil? Kenapa tuh sampai mengadu-adu anak?" Lalu kata ayah abahnya, "Pian tanya aja dengan anaknya sendiri, jangan tanya dengan ulun." Kata Nabi, apa kata Nabi?
Tanya kata abahnya, tanya aja wahai Rasul dengan anakku tuh, apakah aku memberikan dia nafkah? Illa ala ihda amati au kholatihi au ala nafsi. Artinya ketika dia tuh mengambil harta anaknya, tidak lain aku impakkan harta itu hanya untuk pamannya, acil-acilnya, atau untuk diriku. Artinya abahnya nih ngambil bukan untuk dimakan seorang. Maka Nabi katakan, sudah pokoknya kini aja, kata Nabi, walakin akhbirni, akan tetapi kasih tahu kepadaku apa yang kamu katakan dalam hatimu, unek-unekmu apa. Jadi ketika abahnya datang, tanya aja wahai Nabi kepada anaknya, apakah duit yang ku ambil tuh untuk aku kah atau untuk keluarga juga? Kata Nabi, sudah dijawab. Kata Nabi, apa gerang unek-unekmu dalam hati, apa gerang? Maka kata orang tua itu, kata abahnya, ya Rasulullah, ma yazalullahu yazidu nabika yakinan. Dengan kejadian ini aku tambah yakin. Aku berkata dalam hatiku, wahai Rasul, ya, ada yang unek-unek yang kusimpan. Kata Nabi, katakan, aku mau dengar. Lalu orang itu bersair. Apa sairnya? Ghazautuka mauludan wa muntaka yafian ta'ullu bima ajni alaika wa tanhil idza lailata daqatka bisaqami lam abiti lisaqmika illa sahiran atamal malu. Ku kasih makan yang lagi halus, ku suapi inya. Kalau inya sakit di malam hari, ndak tenang tidurku karena sakitnya, begadang mataku. Ka'anni anal matruku dunaka billadzi turukta bihi duni fa'aini tahmalu takhafur raddi nafsi alaika wa innaha la ta'lamu annal mauta waqtun muajjalun. Kalau anak tuh sakit, seakan-akan aku nih khawatir betul kalau sampai inya mati lagi kecil. Padahal tahu aja tuh kalau mati sudah ditentukan. Kalau Allah mau ngambil biar kecil ya mati. Cuma namanya kita orang tua pasti khawatir. Falamma balagata sinna wal ghayata allati ilaiha madama kuntu minka uamilu ja'alta jazai ghilzatan wa fadhadatan ka'annaka antal mun'imu al mutafaddilu. Sudah inya tuha banyak bisi harta, ya, seakan-akan inya yang jadi bos, seakan-akan dia beri duit, seakan-akan inya sudah berjasa, seakan-akan antal mun'im, seakan-akan kamu yang memberikan nikmat al mutafaddil yang banyak. Falaitaka idlam tar'a haqqa ubuwati fa'alta kamal jarul majruru yaf'al. Akhirnya ujung-ujungnya Nabi ini mendengar syair keluh kesah, nangis Nabi. Nah, ketika Nabi menangis, maka Nabi mengatakan kepada anaknya tadi, anta wa maluka li abika. Ini jadi dalil. Kamu, kata Nabi, dan hartamu milik abahmu. Jadi bagaimanapun ketika anak sukses, banyak duitnya dalam dunia suksesnya, maka harta anak itu harta kuitan. Seandainya kuitan tuh mengambil diam-diam, bukan maling namanya, kada jua dosa. Karena kita dan milik kita adalah milik orang tua kita. Kullu dzunubi yaghfirullahu minha ma yasha'u illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamat. Setiap dosa itu diampuni oleh Allah, bisa saja terserah Allah, kecuali durhaka kepada kedua orang tua, Allah akan cepatkan siksanya
sebelum dia meninggal dunia. Jadi kalau dosa tuh, kalau Allah mau ngampuni terserah Allah, kalau Allah mau siksa ya terserah juga. Terkadang di akhirat dunia belum bisa juga. Tapi satu dosa yang Allah segerakan, dosa durhaka dengan orang tua, sebelum dia meninggal udah mendapatkan. Makanya jadi kita ada karma itu, cuma karma durhaka tuh karma, bekarma itu. Bahkan dikatakan oleh sebagian sahabat, tarkud doa lil walidaini yudayyiqul 'aisha 'alal walad. Meninggalkan doa untuk kedua orang tua itu bikin hidup sempit. Nah, tidak mendoakan orang tua, terutama habis sholat karena ada kesempatan apapun. Nah, orang yang tidak mendoakan kedua orang tuanya maka hidupnya akan sempit. Hidup sempit itu bukannya kada berduit bang. Ada aja orang berduit tapi hidupnya sempit, kemana-mana kada bahagia. Semakin banyak besar bisnisnya semakin repot, semakin gelisah, gitu. Hidupnya sempit, pokoknya hatinya hampa. Ini orang yang meninggalkan doa kepada kedua orang tua. Nah, ini buat yang orang tua lagi. Sudah seharusnya buat orang tua, terlebih lagi di zaman sekarang, kata beliau, yang terlalu banyak sudah kedurhakaan anak-anak itu. Apa? Sedikit baktinya anak-anak sekarang. Apa untuk orang tua? Yu'inu auladahum ala birrihim, membantu anaknya untuk bisa berbakti. Jadi orang tua itu yang zaman sekarang nih khususnya dituntut untuk membantu anak-anaknya buat bakti. Kayak apa caranya? Bil masamahah wa tarkil istiqsa'i fi talabil huquqi wal qiyami bi kamalil bir. Dengan banyak-banyak memaafkan. Kemudian tidak terlalu banyak menyuruh sana sini. Ya menyuruh ya boleh aja, tapi suruh terus. Nanti sekian banyak suruhan tuh maka potensi nolak semakin besar. Kalau semakin besar nolaknya maka semakin besar potensi kedurhakaan. Makanya kayak guru bangil itu, nah kita memang belum bisa bang kayak itu. Cuma mudah-mudahan bisa. Guru bangil tuh kada pernah nyuruh anak. Ternyata alasannya karena beliau takut kalau nyuruh anak ndak mau, maka anak durhaka. Maka beliau ndak mau nyuruh anak. Sebisanya pekerjaan itu dibikin sendiri. Sekali menyuruh anaknya rebutan. Siapa yang mau nyuruh? Oh rebutan. Kenapa? Karena jarang disuruh oleh abah. Ya kenapa? Karena kalau disuruh terus karena banyak nolaknya, banyak dosanya. Jadi guru bangil itu kada pernah nyuruh anak, jarang nyuruh. Makanya sampai Nabi mendoakan rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah akan menyayangi orang tua yang membantu anaknya dalam berbakti. Allah akan sayang, Allah akan merahmati orang tua yang membantu anaknya berbakti. Kayak apa caranya ya tadi? Jangan terlalu ini hati dengan anak itu, jangan terlalu kasar hati. Kadang emang anak tuh bikin jengkel, biasalah bikin jengkel, namanya juga manusia. Apalagi sudah SD, nah, SD, SMP ini sudahnya tuh SMA, itu udahnya tuh tambah kadang. Karena kelakuan anak-anak ya. Maka jangan sampai hati itu melaknat dengan anak, jangan sampai. Apa haknya anak? Nah ternyata bukan hanya orang tua yang punya hak, tapi anak juga punya hak. Pertama diajarkan anaknya di waktu kecil, nanti tuanya biar dia baik.
Dulu ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab. Datang Umar bin Khattab. Orang ini datang mengadukan anaknya yang durhaka. Anaknya ini susah diatur. Akhirnya datang. Kalau datang dengan tuan guru lah, guru minta banyu bang, supaya anak klon ini orangnya mucil benar, nah gitu bahasanya. Dengan Umar bin Khattab, sahabat Nabi, ngadu anaknya begini. Maka kata Sayyidina Umar, bawa sini anakmu, coba panggil mana orangnya. Ketika dihadirkan anaknya ke hadapan Umar, maka dimarahin dengan Sayyidina Umar. Dimarahin, kamu nih anak begini dengan orang tua begini gini banyak. Tapi namanya dimarahin di ini, akhirnya anak tuh ngomong, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, alaisa lil waladi hukukun ala abihi. Apakah anak juga punya hak terhadap bapaknya, orang tuanya yang harus dipenuhi? Kata Nabi, kata Umar bin Khattab, ada. Apa haknya anak yang harus diberikan kepada oleh orang tua? Kata Umar, ayyantaqiya ummahu. Pertama, dia menyeleksi calon mamanya. Seorang laki-laki menseleksi perempuan calon mama buat anak-anaknya. Pilih bini yang baik, itu yang pertama. Karena anak itu besarnya terdidik, pengaruhnya besar kepada orang tua bini. Orang tua perempuan itu lebih besar pengaruhnya ketimbang abah. Makanya ilmu psikolog sekarang pun mengatakan kepintaran tuh turun dari mama. Kepintaran itu dari mama, EQ tuh. Kalau wawasan beda dengan kepintaran. Wawasan tuh baca, belajar, tulak sana kemari. Bu alim tuh wawasan. Kalau kepintaran EQ itu bawaan. Orangnya memang akalan. Kalau bahasa kita orangnya akalan tuh turun dari mama. Belum lagi dididik dengan mama. Dari umur lagi halus sampainya sekolah, sampainya SMP, barunya pisah biasanya tuh. Biasanya mama, dikit-dikit mama. Nah, besar pengaruhnya. Jadi mama yang pertama. Pilih ya Umar mamanya yang baik. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, dia memperbagusi nama anaknya, karena nama itu adalah doa. Jadi setiap kali manggil sama hitungan doa, maka perbagusi nama anak. Yang ketiga, kata Umar bin Khattab, dilajari Al-Quran, belajari agama. Itu tiga. Pilih mamanya yang baik. Kalau pian sudah berbini, jangan lagi memilih mamanya lagi. Iya. Kecuali mamanya ridho. Bukan namanya ridho, mamanya suka. Oke aja. Tiga ini. Lalu kata sang anak tadi, wahai Amirul Mukminin, abahku itu satu pun tidak ada yang memberikan hak itu. Apa? Mamaku itu orang Zanjiyah, dia seorang majusi. Mama aku tuh kalian orang Islam, mama aku tuh penyembah api. Jadi satu itu. Dan waqad samani ju'lan ai junfusa. Dia, aku ini dikasih nama Kumbang. Nama anaknya Kumbang. Dia kaya. Anak Kumbang ngaran. Dan aku tidak diajarkan Quran sekalipun satu huruf. Diajarkan tidak, ditaruh ke tempat-tempat yang diajarkan pun tidak. Lalu Sayyidina Umar menjawab jawaban anak ini, lalu orang tuanya yang dilihati. Ketika orang tua dilihati, apa kata Umar bin Khattab? Ji'ta tashku uquqa ibnika wa qad aqaqtahu qabla ayya uqqaka. Kamu kesini ngadukan anakmu durhaka. Kamu yang durhaka duluan dengan anakmu. Nah, Umar, kamu ngadu kesini tersakiti, kamu yang nyakitin duluan anakmu. Jadi antara orang tua dengan anak itu akan berhubungan sampai di hari kiamat. Sangkut pautnya masih dididik enggak dia. Soal nama ini yang bagus, kata dalam hadis,
kata Nabi Muhammad, sepaling bagus nama tuh Abdullah dan Abdurrahman. Tuh sepaling bagusnya nama. Memang kalau lagi kecil kurang keren bang, ngaran Abdullah. Mungkin kan teman-temannya ini kalau keren kan apa misal namanya Michael. Nah itu kan keren ya tuh. Ya. Lagi kecil. Kalau bebinian apa misalnya Amanda, nah, apa pokoknya yang keren-keren lah. Atau namanya Rachel. Ada film Bahari kalau film apa namanya? Film Rachel tuh. Nah, kalau lagi kecil dengan nyebut jangan bagus bang Rachel. Sudah jadi nenek-nenek. Siapa ngaran pian nek Rachel? Contoh aja itu. Paling bagusnya nama Abdullah dan Abdurrahman kalau laki-laki. Kalau binian jangan. Makanya tadi ada burdah yang kita baca. Ada burdah yang kita baca. Ada keutamaan orang tuh bengaran Muhammad, ada tuh. Nah, ujar burdah, fa innali dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa aufil khalqi bidzimami. Sesungguhnya aku, kata Imam Busiri, aku nih ada sedikit jaminan nih, ada jaminan, sedikit banyak, ada jaminan. Apa? Jaminan tentang namaku. Karena namanya pengarang burdah namanya Muhammad. Jadi aku punya jaminan, kenapa namaku Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling menepati janjinya. Orang yang paling menepati janjinya. Kenapa namanya Muhammad? Beliau mengatakan punya jaminan karena kata Nabi, man wulidalahu mauludun fasammahu Muhammadan hubban li wa tabarrukan bismi kana huwa mauluduhu fil jannah. Kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Siapa yang berisi anak laki-laki nih, kebetulan laki-laki, lalu dia namakan dengan namaku Muhammad, karena kecintaan dia terhadapku dan karena memang pengen keberkahan buat nama tuh Muhammad, maka dia dan anaknya dalam surga. Kana huwa wa mauluduhu fil jannah, atau terbalik gitu. Ada hadisnya gitu. Maka dia dan anaknya dalam surga. Bahkan nanti di hari kiamat ada sebuah riwayat disebutkan, nanti di hari kiamat tuh nanti akan diseru karena terlalu banyak manusia dan diselesaikan. Maka yang paling pertama dipanggil Muhammad, berdiri. Padahal Allah Ta'ala memuliakan nama Nabi Muhammad. Oleh Muhammad berdiri, suruh maju ke depan. Tapi semua yang bernama Muhammad berdiri. Kayaknya ini yang dipanggil, padahal bukan. Akhirnya ya sudah, kadang pada duluan dah. Jadi akhirnya yang pengaran Muhammad tuh duluan dihisap, duluan diurusi ya kita. Karena yang namanya selain Muhammad di belakang aja dulu. Jadi paling cepat nanti urusan di hari kiamat yang punya nama Muhammad tuh. Bahkan ada riwayat, aku malu mengazab orang tuh ngarannya Muhammad, aku malu mengazab. Makanya kan begini, kalau kita baca cerita-cerita neraka, maka kan cerita neraka itu kan badan tuh semua berubah. Ada yang timpang sebelah jalannya, kada rata lagi badannya, pokoknya mereng-mereng terus. Kenapa? Orang itu dulu poligami cuma kada adil, akhirnya berat sebelah. Ada yang tangannya hamil sebelah. Kenapa? Rupanya inya belum sempat bertaubat, sering onani, hamil. Ada yang lidahnya panjang, terus panjang digunting tumbuh lagi. Kenapa? Suka berdusta. Ada yang kepalanya lebih besar, berat, lempar pakai batu pecah, lempar pakai batu pecah. Ada yang perutnya, kan gitu kan cerita neraka banyak.
Kenapa? Karena kalau masih utuh maka kada bisa masuk dalam neraka. Karena tubuhnya manusia itu berlambang Muhammad. Kepalanya tuh mim, kalaunya behereng tuh mereng, kepalanya mim, tangannya ini adalah ha, pinggulnya adalah mim, kakinya tuh adalah dal, jadi Muhammad. Masuk dalam neraka kada mungkin, karena nama ini nama yang dimuliakan oleh Allah, maka dirubah dulu sebelum masuk dalam. Coba begitu agungnya nama Nabi Muhammad, namanya aja tuh, apalagi akhlaknya kayak Nabi. Jadi, kalau memang sudah kada bisa anak laki-laki atau belum diberikan rezeki, barang aja karena ketika ada orang bertakun apa yang nama baik, beri nama Muhammad atau Ahmad. Bahkan ketika dalam rumah itu ada yang bernama Muhammad, di dalam kitab Syarah Bulughul Maram, apa ngaran kitabnya tuh Ghazali? Subulus Salam. Dalam kitab Subulus Salam itu ada Imam Malik mengatakan kalau dalam rumah itu ada yang bernama Muhammad, maka keberkahan di rumah itu lebih daripada yang lain, diberikan berkah dengan sebab ada namanya Muhammad. Bahkan ada lagi riwayat dua di situ, ulama mengatakan kalau orang itu berisi anak laki-laki lebih dari 3, tapi tidak ada satupun yang bernama Muhammad, maka orang itu berarti tidak mengenal hakikat Muhammad, tidak terlalu paham tentang agama, sampai tidak ada satupun yang bernama Muhammad. Makanya kayak Imam Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Imam Mahalli namanya Muhammad bin Ahmad. Imam Dimyati namanya Ahmad bin Muhammad. Nah gitu-gitu ngarannya. Anu jar karena bekalahan dengan acilnya dengan nama sama dengan bapak, ndak masalah itu sebenarnya. Itu tradisi ya. Jadi sebenarnya nama sama dengan abah tuh kada bekalahan. Imam Ghazali ngaran sama lagi, bukan dengan abah, dengan kakek, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Coba lihat ya. Kalau di Jawa ada ulama masih hidup, namanya Kiai Mustafa Bisri. Kiai Mustafa Bisri bin Bisri Muhammad bin Mustafa Bisri. Ya. Tinggalnya di Jalan Bisri Mustafa. Berarti ngaran sidin Muhammad Mustafa Bisri bin Bisri Mustafa bin Muhammad Bisri, tinggal di Jalan Bisri Mustafa. Karena memang abahnya pejuang bahari, pahlawan. Karena sidin Kiai Ganal, maka depan rumah ini didengarankan oleh pemerintah ngaran abah sidin ngaran sama dengan Kiai. Jadi terbolak balik. Jadi ada yang komentar kada kreatif bisi ngaran. Tapi memang kecintaannya dengan Nabi Muhammad membuat orang itu menamakan dengan nama Muhammad. Makanya ujar Buddha dan gitu. Nama lah nama. Makanya bagus nama tuh bertanya dengan siapakah, dengan tuan guru manakah, siapa bagusnya gitu nah. Atau sekarang kan canggih aja di internet, jangan juga kalau di buku-buku yang bagus-bagus tuh bisa diumpat. Nah ini doa. Kadang anak itu bisa terkena ain. Ain itu kan nyata tuh. Ain itu penyakit yang datang untuk menguji seseorang karena lupa dengan Allah Ta'ala. Kada ingat dengan yang punya nikmat, akhirnya yang punya nikmat cemburu. Nah itu nah.
Jadi ain itu memang ada kata ulama. Nah, Nabi kita Muhammad itu khawatir kalau cucu beliau yang bernama Hasan Husin itu terkena ain, maka beliau sendiri yang meruqyah, memberikan bacaannya u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. U'idzukuma, ini berdua lah. U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kalau anak bebinian, u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kalau anaknya lakian, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Tiup kana kalau terkena penyakit ain. Menjaga. Bisa juga kena ain ini mobil, rumah. Makanya rumah-rumah orang Arab sana tuh jarang ada yang baik mukanya. Dalamnya baik-baik tapi mukanya sembarangan aja. Mobil jarang, bisa juga tuh terlalu dipuji. Makanya kan ada tradisi sebagian suku anak itu disambati anak warik. Iyalah, anak warik nih, anak warik ya. Apa dia manusia bukan anak warik, dia manusia. Itu menghindari kena ain, cuma caranya salah bang. Harusnya yang bagus tuh Masya Allah gitu nah. Masya Allah bungasnya. Karena kalau yang dipuji bungas akhirnya ya itu rusak. Gugur kah, bincul kah, patah kah hidungnya karena terlalu dipuji. Makanya hati-hati juga dengan pujian itu. Jangan bangga-bangga dengan pujian karena pujiannya bisa merusak. Dan nyata dan pernah kami ini ngarannya ain lah, kami tuh kada ingat waktu ulun dengan bini ulun keluar di gang nih, keluar bermotor bebaya di depan gang rumah Guru Jumri, depan situ ada mobil lewat. Mobil tuh bagus warnanya lalu tersambat. Bagusnya warnanya, bini tersambat juga, jadi dalam hati sama-sama tersambat ternyata keluar. Bagusnya bang, oh bagus. Jadi pas kami keluar mengiringi mobil tuh, jadi melihati mobil itu, oh, bagusnya warnanya tuh bagus pokoknya. Mungkin asli kan ada kah sekali naik gunung di Rabung sini naik bak ya bahantam dengan mobil juga kena sampai ratingnya, tapi kadang-kadang berhadapan begepak yang tapi besar gepakannya, pecah ratingnya tahambur semuanya. Karena kita juga kada ingat itu bahayanya ain tuh. Maksud tabrak motor di belakangnya. Mungkin mudahan itu bukan ain ya, tapi kemungkinan bisa juga itu ain. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam keluarga kita, dalam hidup kita, dalam umur kita. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Mudah-mudahan yang sakit batin hatinya Allah bersihkan. Mudah-mudahan kita wafat semua dalam keadaan husnul khotimah. Naik haji kita beratan, diberikan rezeki yang halal, barokah, manfaat dunia akhirat. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina alamina rahmatika maliki yadika nabiyika nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amin ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad alamin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ahlil ilmi wal amal wa ja'alna min ibadika sholihin. Ya Fatah ya Alim iftah alaina futuh ala arifin wa anta khairul fatihin. Lamastur wa mu'allimina wa la tudhi barakata ulumihim anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.